Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih mengkaji kitab Bulughul Maram, Fiqhu Bulughul Maram, masih tentang sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-401. Qiraatu suratil Jumu'ah wal munafiqin fi salatil Jumu'ah. Membaca surat Jumat, surat munafiqin pada sholat Jumat. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya kana yaqra fi salatil Jumu'ah suratal Jumu'ati wal munafiqin. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi membaca pada salat Jumat surat Jumat, surat ke-62 dan surat ke-63 Al-Munafiqin. Tatimmatul hadis. Hadis ini lengkapnya adalah inna awal hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi kana yaqra fi salatil fajri yaumul Jumu'ah alif lam mim tanzilul kitab. Awal dari hadis ini adalah Nabi membaca pada fajar Jumat, subuh Jumat, ya, surat alif lam mim tanzilul kitab. Surat ke-32, As-Sajdah. Rakaat keduanya surat 76, surat Al-Insan. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri wa anan nabiyya kana yaqra fi salati Jumat. Kemudian Jumatannya beliau membaca surat Jumat dan Al-Munafiqin. Kesimpulan, yustahab qiraatul suratil Jumu'ah wa qiraatus surat munafiqin fi salati Jumat bi kamali suratain. Dianjurkan membaca surat Jumat dan surat munafiqin pada salat Jumat secara sempurna. Ya, enggak sepotong-sepotong. Biasanya karena terlalu panjang dipotong, diambil akhirnya aja. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salat mi yaumil Jumu'ah. Biasanya dipotong situ. Kemudian surat Al-Munafiqin juga dipotong. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Sunnahnya lengkap. Yang kedua, yustahabu qiraatu suratun ukhra fi salatil Jumu'ah kama sayati bil haditsil ati. Dianjurkan juga membaca surat lain pada salat Jumat seperti yang akan disebut pada hadis berikut nanti. Yang ketiga, innama khussisat suratul Jumat lima fiha min hathi ala hudul Jumat wa sa'i ilaiha. Sesungguhnya salat Jumat dikhususkan untuk dibaca pada salat Jumat karena ada sebutan untuk ke Jumat gitu. Yaitu tadi idza nudiya lis-salah min yaumil Jumu'ah fas'au. Kalau diundang untuk hadir di Jumatan, segeralah gitu. Ada kata-kata itu. Wa bayanu fadli ba'tsihi wal hikamil arba fi ba'thi. Serta menjelaskan keutamaan diutusnya Nabi dan hikmah yang 4 pada diutusnya Nabi.
Wal hatsu ala dzikrillah ta'ala wa tawakkul alaih, serta anjuran untuk zikir, ingat Allah dan tawakal kepadanya. Itu sebab mengapa surat Jumat dianjurkan dibaca di sholat Jumat. Yang keempat, wa khususat suratul munafiqin lima fiha min taubihi ahli nifaq. Dikhususkan surat munafiqin dibaca di rakaat keduanya karena di dalamnya ada celaan terhadap orang munafik. Ya. Wa hassihim ala taubati, dan anjuran agar orang yang berbuat seperti itu untuk bertobat. Wa du'aihim ila talabil istighfar min Rasulillahi, dan permintaan mereka agar diampuni oleh Allah. Wa li'anna munafiqina yaksur sima'um fi salatiha, karena pada saat Nabi masih hidup, orang munafik ya banyak yang sholat. Jadi orang munafik itu bukan orang nggak sholat, sholat. Ya, cuma hatinya berbeda dengan zahirnya. Hatta fi waqtinal hadir. Begitu juga sekarang. Ya. Kata pengarang ini, orang munafik juga banyak yang ada sekarang ya. Lima fi akhirnya min mawa'id wal hathi ala sadaqah qabla ayatil maut. Begitupun ada nasihat-nasihat dan sedekah sebelum datang kematian. Wa yutlabu al-muqsir ayyuraddallahu ta'ala ila dunya. Kemudian dituntut juga orang yang selalu alasan ayyuraddallahu ta'ala ila dunya, orang yang berkekurangan, yang mengemukakan alasan-alasan nanti, ya, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Liyatasaddaqa min jadid, supaya mereka bisa sedekah, bisa membenarkan. Wa ya'til jawab annallaha lan yu'akhkhira nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah menjawab semua itu tidak mungkin, karena ajal datang Allah tidak bisa menundanya. Qiraatul A'la wal Ghasyiyah fil Idaini wal Jum'ah, membaca suratul A'la dan suratul Ghasyiyah pada dua Id dan Jumat. Walahu, dan pada Muslim, An-Nu'man ibni Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kana yaqra fil Idaini wa fil Jum'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul Ghasyiyah. Pilihan lain, kalau kita tidak membaca surat Jumat dan surah Munafiqin, ya, Nabi membaca pada dua Id dan Jumat Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama dan rakaat kedua hal ataka haditsul Ghasyiyah. Kesimpulan hadis. Yustahabu qiraatu sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul Ghasyiyah fi sholatil idaini wa fi sholatil jum'ah bikamili suratain. Dianjurkan membaca suratul A'la, sabbihisma rabbikal a'la, dan membaca hal ataka haditsul Ghasyiyah pada dua sholat Id dan sholat Jumat dengan sempurna, tidak dipotong. Yang kedua, warada fi hadits akhar anna yaqra fil idain biqaf waqtarabat wa huwa sahih. Begitu juga ada hadis yang menyampaikan Rasulullah juga pernah, ya, dalam memimpin sholat Id membaca di rakaat pertama surat Qaf, surat ke-50. Rakaat keduanya membaca surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah. Ya, surat 54. Wa huwa sahih, ini hadisnya sahih. Yang ketiga, warada aidan anna yaqra fi salati Jumat suratul Jum'al munafiqin. Begitu juga ada berita yang menyampaikan bahwa Rasulullah juga sholat Jumatnya membaca surat Jumat dan surat Al-Munafiqin. Wa kullu dzalika sahih. Semuanya adalah sahih. Singkatnya, dalam sholat Jumat dan sholat Id, ya, Rasulullah ada dua pilihan. Satu, beliau membaca surat Qaf
Ya, rakaat kedua pasangannya surat Al-Qamar 54. Itu pertama. Atau membaca surat Al-A'la, rakaat keduanya Al-Ghasyiyah. Pasangannya itu. Atau membaca surat Jumat dan surat Munafiqin. Jadi ada 3, ya. Silahkan pilih. Kemudian untuk maghribnya, isya'nya ya, isya' Kamis malam itu sunahnya membaca Al-Kafirun. Maghribnya apa? Maghribnya ya. Jadi kesunahan baca ini maghrib Kamis ya, Kamis malam Jumat itu Al-Kafirun. Ya. Kemudian rakaat keduanya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Isya'nya itu tadi ya. Apakah rakaat pertama surat Jumat pasangannya dengan surat Al-Munafiqin, rakaat kedua, atau Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, isya'nya tuh. Pagi Jumatnya sunnahnya membaca Alif Lam Mim Sajadah, surat ke-32. Tanzilul kitabul la raiba fihi min rabbil alamin. Kemudian rakaat keduanya Al-Insan, surat ke-76. Ya, sunahnya itu. Nah, Jumatannya sama kayak tadi, malam Jumat. Ya, boleh pilih apakah muka surat Qaf pasangan dengan 54, 50 dengan 54, atau surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Ya. Atau surat Jumat. Ya. Surat Jumat dengan surat Al-Munafiqin. Nah, maghribnya setelah Jumatan berarti malam Sabtu, sunahnya baca Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq dan An-Nas. Itu rekomendasi dari Rasulullah SAW. Ijtima'ul Id wal Jum'at, bersatunya Id dan Jumat. Jadi ada kalanya Id ya di hari Jumat. Id jatuh pada hari Jumat. Ada kalanya. Nah, bagaimana ketentuannya? An Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, sallan nabiyul ida. Suatu saat Nabi memimpin sholat Id. Sumarah khasafil Jum'ah. Kemudian beliau memberikan dispensasi ya pada Jumat. Faqala man syaa ayusalliya falyusalli. Nabi bersabda, barang siapa yang mau silahkan sholat. Ya. Barang siapa yang mau berarti pilihan. Maksudnya apa? Nanti akan dijelaskan. Hadis diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Turmudi, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kesimpulan hadis, al hadis dalilun ala anna salat Jumat ba'da salatil Id tasir rakhsatan yajuzu fi'luha wa tarkuha wa huwa khasun biman salal Id duna malam yusalliha wa ila hadza dhahaba jama'atun illa fi haqqil imam wa salasatun ma'ahu. Hadis ini menjadi dalil bahwa salat Jumat ya setelah Id, paginya kan Id yang tiba di hari Jumat ya, pagi ini sholat Id, maka sholat Jumat itu rukhsah, keringanan, boleh kita hadiri, boleh tidak Jumatannya, tapi bukan berarti nggak sholat. Kalau tidak Jumatan berarti zuhur ya, cuma masjid harus tetap menyelenggarakan. Nah, bagi orang tertentu bisa ada pilihan. Ya juzu fi'luha wa tarkuha, boleh dikerjakan, boleh tidak. Wa huwa khasun, khusus bagi orang yang sudah Id tadi pagi. Ya, karena dia sudah mendengar wasiat-wasiat. Cukup sekali gitu ya. Wa ila hadza dhahaba jama'atun ila fi haqqil imam wa salasatun ma'ahu. Karena itulah ya jamaah, banyak orang berpendapat seperti itu. Jadi kalau paginya sudah Id,
maka sholat berikutnya adalah zuhur. Boleh pilih apa zuhur apa Jumatan. Ya. Semuanya boleh. Dhahaba Syafi'i rahimahullah wa jama'atun ila la tasir rukhsah. Kata Imam Syafi'i siangnya bukan menjadi rukhsah, ya. Jadi paginya Id, zuhurnya itu Jumat apa zuhur? Nah, itu tidak menjadi rukhsah. Mustadilli Nabi anna dalil wujub salat Jumat amun li jamil ayyam. Karena beliau berdalil Jumat itu harus tetap ditegakkan. Tidak ada rukhsah kata beliau. Tidak ada keringanan, ya. Jadi tetap Id yang tiba di hari Jumat, ya tetap Jumatan. Wa jama'atun ila anala wa ma dzukira min ahadits wal athar la yaqawi ala takhsisiha fima fi asanida min al maqal. Adapun dalil-dalil yang membolehkan untuk tidak Jumatan berganti menjadi zuhur, itu sanadnya tidak cukup kuat kata beliau. Wa anna Jum'ata la tasqutu ala ahli bait bila khilaf inda Syafi'iyah. Karena itu Jumat tidak gugur. Ya supaya kita aman menjumatan aja. Kalau musafir baru ya. Kalau kita safar boleh tidak usah memburu Jumat. Kalau safar kita memenuhi syarat. Sebab kalau kita Jumatan, kalau kita sudah milih Jumat, maka susah diqasar. Susah dijamak. Karena tidak ada dalilnya Nabi menjamak Jumat dengan asar. Yang ada adalah zuhur dengan asar. Ya, jadi kalau kita di hari Jumat safar, jangan memburu Jumatan. Kalau kita sudah memilih Jumat, boleh sih. Kalau kita sudah memilih Jumat, kita udah sholat Jumat di hari Jumat safar, maka jangan dijamak dengan asar, karena dalilnya tidak ada. Wa fi ahlil qura wajhan wa sahih anna tasqut. Dan pada penduduk setempat ada dua wajah. Jadi kalau yang punya kampung nggak pergian, tidak bepergian di hari Jumat, ya, Id tiba di hari Jumat, paginya sudah Id, nanti zuhurnya Jumatan apa zuhur? Nah, satu pendapat mengatakan dua pilihan bagi yang tidak bepergian. Kalau yang bepergian mah udah tadi jelas ya. Wasahi anna tasqut, tapi menurut pendapat yang sahih Jumat itu gugur kalau tiba di pas dengan Id. Jadi boleh diganti dengan zuhur. Yaitu pilihan lah. Yang ketiga, tujadu aqwalun ukhra fi halat istimail Id wal Jumat hatta dhahaba Atha ila suqutil Jumat. Ada lagi pendapat dari Atha yang mengatakan kalau Id dan Jumat bersatu di satu hari, maka gugur Jumatannya. Wa suqutu dzuri aidan, begitu juga zuhurnya gugur. Ah, ini nggak benar nih. Jadi ada pula pendapat yang mengatakan kalau Id tiba di hari Jumat, ya, setelah mengerjakan Id, zuhurnya udah nggak ada. Nggak zuhur, nggak Jumatan. Nah, ada pendapat lagi. Ya. Tapi ini melawan dalil Rasulullah bahwa sholat 5 waktu kan. Sholat sehari semalam 5 waktu kan. Itu melawan omongan Rasul. Yang ada adalah pilihan Jumat apa zuhur gitu kan. Jadi supaya tetap 5. Li riwayati inda Abi Dawud an Ahdi ibnu Zubair. Karena ada riwayat Abi Dawud dari Ahad bin Zubair radhiyallahu anhuma wa riwayatun an Ibnu Abbas, dan riwayat Ibnu Abbas fit Taif, dalam Taif. Artinya pendapat-pendapat ini ya itu pendapat yang boleh ya menjadi khazanah pendapat. Sehingga kalau seseorang contohnya Id tiba di hari Jumat, dia Jumatan enggak, zuhur enggak, itu tidak bisa dihukum. Karena ada yang berpendapat. Itu sih bedanya. Ya, karena ada yang berpendapat begitu. Kenapa kamu tidak Jumatan? Kenapa kamu tidak zuhur? Karena ada pendapat ini.
Atau contohnya dia menunjuk begitu, ya dia tidak bisa dihukum. Ya. Yang keempat, innal khitaba fil hadis wa man syaa. Pada dalil hadis ini ada sebutan man syaa, bagi yang karsa. Tuh, berarti kan pilihan, ya, bagi yang mau. Fihi dilalatun wadihatun anna muwajjahun ila ahli qura. Ini ditujukan kepada penduduk kampung. La ila ahli Madinah, bukan kepada Madinah, bukan kota, orang kampung. Kenapa orang kampung tidak perlu Jumatan? Karena setelah Id, dia itu datang dari jauh, dari pojok-pojok. Jadi kesulitan nanti siangnya ke situ lagi. Ya, jadi dia setelah datang dari pelosok untuk sholat Id, bubar, dia pulang lagi, nanti ke situ lagi, ini makan waktu yang cukup panjang. Maka itu ada pendapat mengatakan kesulitan karena jarak antara tempat Id dan rumah dia. Tapi kalau di Madinah mah satu RW aja 2 masjid, ya ini ciri malas sebenarnya. Menurut Imam Syafi'i, sepanjang masjid belum penuh tidak diperkenankan bangun masjid. Itu saya sangat setuju. Sehingga mencerminkan umat Islam bersatu. Tapi kita lain, duit banyak. Ya. Berapa ratus meter ada masjid, berapa ratus meter ada masjid. Yang satu belum penuh udah bikin lagi, satu belum penuh udah bikin. Jadi itu sikap egois menurut saya. Kan harusnya begitu ya. Nah, begitu juga pesantren. Semua dibangun pesantren. Belum penuh ada pesantren, belum ada. Udah sih, kalau dia belum penuh, peminatnya berarti kurang. Dia bergabung ke situ. Seperti saya kan bergabung, meramaikan pesantren. Sudah, ngapain kita harus bikin pesantren? Ya, jadi seakan-akan itu mencerminkan ketidakbersatuan. Alangkah indahnya kalau pesantren guru-gurunya kiai-kiai. Gurunya kiai-kiai. Sayang selalu yang ada begitu tuh madrasah, ya, bukan pesantren. Mestinya pesantren ya. Pesantren kita akhirnya diisi oleh guru-guru yang tidak kapabilitas. Akhirnya begitu. Selanjutnya. Salatu arba'in ba'dal Jumat. Salat 4 rakaat setelah Jumat. Salat sunnah maksudnya ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Kalau, nah kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian sudah salat Jumat, maka sholat setelahnya 4 rakaat. Ya, sholat ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Kalau zuhur kan terbalik kan? Kalau zuhur sebelumnya, sunnahnya 2-2. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat, 2-2. Setelahnya 2. Tapi kalau Jumatan beda, sebelumnya bebas. Asal 2-2, sebelumnya bebas. Sampai capek. Sebab pilihannya begitu, kalau nggak sholat pasti tidur. Ngantuk. Sholat aja ngapruk terus. Sampai komat. Sampai azan. Udah stop. Tuh. Setelah azan, tidak ada sholat. Yang ada adalah khutbah. Tuh, gitu sunnahnya. Setelah Jumatan yang ada adalah 4 rakaat. 4 rakaat 2-2 ya. 4 rakaat 2-2. Ini sholatnya. Apa kesimpulan hadis? Hadis ini dirawikan oleh Muslim, cukup kuat ya. Istibabu sunnatil jumu'ah ba'daha wal hatsu 'alaiha. Dianjurkan setelah kita Jumatan melakukan sunnah ba'diyah berarti ya.
setelahnya. Ja'at riwayat ula bisi qatil amr allati tufidul wujub. Pada riwayat yang lain, redaksi hadis itu menggunakan perintah. Kata kerja perintah, amr. Ini menunjukkan mengarah kepada wajib. Ya. Walakinna surifat ilal wujub wa anna laisa wajibatan. Tetapi hadis-hadis yang lain tidak cukup menunjang. Jadi kalau dianggap wajib nanti akan timbul dualisme. Karena Rasulullah mengatakan di salah satu hadisnya, sholat sehari semalam itu cuma 5. Jadi yang benar memang Jumat saja, ya. Bukan Jumat terus zuhur. Bukan, ya. Mangkana minkum musallian idza salaitum. Yang ketiga, akmalu salatin nafli wa tatau ba'da salat Jumat 4 rakaat. Sempurnanya salat sunnah setelah Jumat adalah 4. Ya, jadi 4. Tapi nanti ada keterangan lagi sepanjang di masjid. Ya, kalau kita setelah Jumatan sholat sunnah ba'da Jumat itu di masjid, sunnahnya 4. Tapi kalau pulang sudah di rumah 2. Sunnahnya 2 kalau di rumah. Ini belum dijelaskan sini. Li fadilatiha wa aqallu raka'atan. Jadi sunnah setelah Jumatan adalah 4 rakaat karena hadis yang tadi. Karena keutamaannya minimal 2, boleh dilakukan 2. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala raka'atain fi awqatin. Dalam suatu waktu Rasulullah pernah sholat 2 rakaat setelah Jumat. Bayanan li'anna aqala raka'atan, menjelaskan bahwa minimal 2. Ba'diyah Jumat itu minimal 2, bagusnya 4. Dikerjakan 2-2. Wa kana yusalli fi aktsari awqat 4. Pada kebanyakan waktu Rasulullah salat ba'diyah Jumat itu 4. Wa amara bihinna wa hatha alaihinna wa huwa arqab fil khair wa ahras alai wa aula bihi. Jadi kalau orang melihat satu hadis lalu dia akan mengeras, ya, pendapatnya keras. Pokoknya 4, yang enggak 4 bid'ah. Itu sebuah kesalahan, main tuding begitu. Dia harus lihat dulu, apa Rasulullah selalu melakukannya 4, ternyata pernah juga Rasulullah melakukan 2. Ini menunjukkan bagusnya 4. Tapi kalau 2 nggak apa-apa, gitu kan. Bukan suruh main tuduh, gitu kan, bid'ah gitu. Ini lihat dulu dalilnya. Siapa tahu dia yang membid'ahkan nggak ngerti. Jadi dia nggak punya wawasan. Lihat tuh hadis-hadis banyak. Wa rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna wasafata tawa Rasulillah faqala kana la yusalli ba'da Jumat hatta yansarif fa yusalli rak'atain fi baiti. Dalam sebuah hadis Rasulullah, ya, ada seorang sahabat Ibnu Umar mengatakan Rasulullah itu tidak sholat setelah Jumat sampai dia pulang. Ya, jadi setelah Jumatan dia nggak sholat dalam sebuah kesempatan. Jadi di masjid dia udah nggak sholat lagi. Nah di rumah fayusalli raka'atain fi baiti. Dia sholat 2 rakaat di rumahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dari mana Ibnu Umar tahu? Kan dia laki-laki. Nah, karena dia anaknya Hafsah. Adiknya Hafsah. Ibnu Umar ini kan adiknya Hafsah. Hafsah itu juga putri Umar bin Khattab, dinikah oleh Rasulullah. Jadi adiknya Hafsah ini kadang-kadang nyelonong ke rumah. Sampai dia pernah ngintip cara Rasulullah nongkrong buang air. Siapa itu? Saya, katanya. Ada di atas dinding. Ngapain? Saya pengen tahu Anda nongkrongnya gimana. Karena dia pencatat hadis. Gimana bisa nyatat hadis urusan di dalam rumah? Ya, dia mengatakan itu, beliau tidak sholat di masjid setelah Jumatan itu, tapi pulang dulu sholat 2 rakaat. Dari mana dia tahu? Padahal laki-laki. Nah, kalau istrinya sih paham. Nah, itu karena dia suka nyelonong. Ya Rasulullah pahamlah.
Karena kalau nggak begitu juga, ya, keteladanan beliau tidak bisa ditiru, ya, karena skrip kan di rumah gimana? Iya. Anau kana idza salat Jumat isarafa, beliau pulang dulu fasajada sajadataini fi baiti. Beliau sujud, ya, 2 rakaat, artinya beliau sujud ini artinya salat. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, in shalla fil masjid shalla arba'an. Nah, baru Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang cerdas, ya, tapi dituduh macam-macam. Jadi 2 ulama, saudara. Kalau saudara sering ngucapin itu, ini menjadi tanda dianggapnya garis keras. Satu, merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Tuh, kalau udah ngomong-ngomong Ibnu Taimiyah, garis keras. Padahal belum tentu, ya. Yang kedua, merujuk kepada Abdul Wahab, Wahabi. Itu 2 orang itulah dituduh. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kalau Anda ba'diyahnya di masjid, lakukan 4. Wa in shalla fi baitihi, tapi kalau di rumah lakukan 2. Ya, ba'diyah Jumat tuh. Karena kan orang nggak bisa dipastikan, ya kan, setelah Jumatan contohnya tiba-tiba kebelet, bukan dia buru-buru pulang, ya udah kesempatan di masjid nggak bisa, ya udah tetap masih terbuka, sholatnya 2 rakaat. Qala al-Hafidz al-Iraqi rahimahullah, inna alaihissalam kana yusalli qabla Jum'ah arba'an. Kata Hafidz al-Iraqi, bahwa Nabi itu sholat sebelum Jumat 4, katanya. Sholat sebelum Jumat 4 beliau. Sebelum Jumatan 4 katanya. Warawat Turmudi, jadi rekaman dari Hafidz al-Iraqi yang 4 itu bukan setelah Jumat, sebelumnya. Nah, jadi nggak tengep nih kayaknya. Jadi perbedaan pendapat tentang 4 itu apa setelah atau sebelum Jumatan. Kata Hafidz al-Iraqi, yang 4 itu bukan dilakukan setelahnya, sebelumnya beliau. Jadi sebelum Jumatan beliau sholat dulu di masjid 4. Sebelum adzan, di sebelum Jumatan. Jadi kalau setelah adzan tidak ada kecuali tausiah. Ya nggak tahu, pokoknya beliau sholat 4. Itu kata beliau, yang 4 itu dikerjakan oleh Rasulullah bukan setelah tapi sebelum adzan. Setelah adzan tidak ada berita sholat, kecuali orang telat. Telat itu ada. Kamu udah sholat belum? Itu pun terjadi khilafiyah. Apakah momen itu dilakukan seperti Jumat sekarang atau sebelumnya? Karena Jumat dulu itu beda dengan Jumat setelahnya. Kalau Jumat pertama-tama dikerjakan oleh Rasulullah seperti Id. Sholat dulu, baru tausiah. Nah, cuma ada gara-gara pedagang datang, semuanya ngerubung ke situ, dibalik oleh Rasulullah. Ya, jadi tausiah dulu, khutbah dulu, baru sholat. Kalau dulu, sholat dulu, baru khutbah. Karena sahabat mengira sholat sudah dijalankan, ya, walaupun ada pedagang, toh mereka juga dengar, dianggapnya nggak apa-apa. Padahal khutbah Jumat berbeda dengan Id. Kalau khutbah Jumat itu paket dari Jumatan, karena dia pengganti 2 rakaat yang dikurangi. Kalau Id tidak menjadi paket, ya, jadi beda dengan Id. Beda dengan selain Jumat. Kalau Jumatan ada rekomendasi tidak boleh ngobrol, tidak boleh mengatakan, tidak boleh ngomong. Tapi kalau Id segala, ya memang dianjurkan dengar, tapi ngomong nggak batal. Kita lanjutkan. Karena yusalli, jadi terjadi perbedaan tafsir. Jadi kata Al-Iraqi, Rasulullah itu mengerjakan salat sebelum Jumat, ya. Sebelum adzan maksudnya 4, sesudahnya juga 4 kata dia. Nah, ini beda lagi nih.
Wa huwal mustahab, ini yang disunahkan. Wa tajzi'u raka'atan qablaha wa raka'atan ba'daha. Dan sah melakukan 2 sebelumnya, 2 setelahnya. Tapi kalau merujuk kepada hadis Muslim, ya, beliau 4. Nah, dilihat dari dalil. Kalau ini kan pendapat. Ya, jadi kalau dari sisi keabsahannya kurang. Adamu wasi salat bisalat, tidak menyambung salat dengan salat. Tidak menyambung salat dengan salat. Ini salat terus-terusan. Ya, artinya setelah imam assalamualaikum warahmatullahi berakhir kan, salat Jumat kan, kita sambung lagi salat ba'diyah. Nah, itu kurang disukai. Ya, begitu imam assalamualaikum warahmatullahi kan udah selesai tuh Jumatan. Kita enggak ada apa-apa gitu. Salat lagi, itu kurang disukai. Nah, ini hadisnya. Dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, anna Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah pernah berkata padanya, idza salaital jumu'ata, kalau Anda sudah sholat Jumat, fala tasilha bisolatin, jangan nyambung. Ya, begitu assalamualaikum langsung sholat lagi. Hatta takallama, sampai Anda mengatakan sesuatu. Mengatakan bisa zikir, baca Quran, pokoknya ada kegiatan lain. Ya, artinya jangan nyambung lah sholat dengan sholat. Au takhruja, atau Anda keluar masjid. Jadi harus diselingi itu. Fa inna Rasulullah amara nabi dzalik alla nusila salatan bi salatin hatta natakalam au nakhruj. Karena Rasulullah menyuruh kami dengan seperti itu. Bahwa kami jangan menyambung salat dengan salat sebelum kami ngomong, ya, mengucapkan atau kami keluar. Nah, ini ada yang berpendapat keluar ini geser. Ya. Geser tempat. Jangan di situ aja kalau sholat, pada assalamualaikum bangun lagi sholat. Geser. Nah, itu. Paling tidak begitu. Kesimpulan. Yustahab ayatahawal muslim ba'da faridah. Tuh, ada di sini. Disukai seseorang yang sudah sholat tadi pindah dari tempat asalnya tadi ila maudhi akhir salah an-nafilah untuk sholat sunnah. Ar-ratibah yang ratib. Ya, untuk sholat sunnah bagusnya pindah tempat. Kalau nggak ada tukeran. Tapi kalau yang ditukerin nggak tahu, merasa iya ngusir, ngecek apa gitu. Kalau nggak ngerti, apa aku suruh pindah? Emang ada apa kesalahan saya? Kalau nggak ngerti, kalau harus sama ngertinya. Jadi kalau tempatnya rapat, kan nggak mungkin pindah. Geser gini, ganti tempat. Nah, dilukir gitu. Tapi kalau nggak ngerti dia, dianggapnya menghina ini. Apaan kok? Saya suruh pindah. Sama dengan merapatkan barisan, kakinya nempel, tempat luas begitu kok nginjek-nginjek kaki saya. Diinjek lagi sama dia. Ya, dijejak. Jadi sholat bukannya malah berantem. Ini karena ilmunya berbeda ya. Au fi madin akhar min masjid, atau ke tempat wa afdhalu tahawul baiti, yang utama sholat ba'diyah itu di rumah. Pindahnya ke rumah, bagusnya. Atau kalau tidak mungkin pindah, berarti ke tempat lain masih di masjid. Ya, pokoknya jangan di situlah. Itu sunahnya. Aghairil yaktsira mawadhi'a sujud. Apa tujuannya? Supaya banyak bagian dari bumi yang disujudin sama dia. Yaitu kata saya kan surat Zalzalah. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan bercerita apa yang dilakukan seorang manusia di atasnya. Jadi kalau banyak tempat yang disujudin, nah itu dia juga akan cerita. Artinya bumi memberi kesaksian.
Ya, bumi ini yang kita dudukin memberi kesaksian. Nanti tapi walitan fasilah suratul munafilah an suratul faridah. Dan supaya bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Nah, saya anjurkan kalau kita sholat sunnah jangan di tengah. Ya kan? Cari di pinggir-pinggir yang tidak menghalangi orang lewat. Nah, ini sholatnya di tempat orang yang susah nantinya ngalangin orang. Sehingga kita butuh sutrah. Kalau kita kira-kira tempat kita itu rawan akan dilewati orang, maka kita butuh sutrah. Sutra itu. Tapi kalau tidak rawan nggak usah. Contohnya sudah ada peti itu, terus di depannya ada dinding begini, nggak mungkin lah orang lewat. Kan tujuan itu menghalangi orang lewat, memberitahu, tolong jangan lewat, gitu kan? Karena lagi sholat kan susah ngomong, nggak boleh ngomong. Jadi dipasanglah sutra. Sehingga Muhammadiyah beristihad, kalau sudah ada benda yang kita letakkan, itu berarti sutra. Contohnya sajadah. Saya tidak sepenuhnya setuju, karena sajadah itu tetap diletakkan, sholat nggak sholat. Ya kan? Sajadah nih, kalau kita pakai kan sholat nggak sholat, tetap aja sajadahnya di situ. Jadi maksudnya orang yang mau lewat nggak tahu bahwa dia sedang sholat. Tapi kalau sutra dipasang, dalam keadaan on, tuh berarti itu on. Kalau udah selesai makanya cepat kembalikan, berarti sudah off, silahkan lewat. Jangan dipasang terus. Tujuannya begitu. Yang kedua, yahsulul faslu baina faridah wa nafilah bil kalam. Cukup untuk memisahkan sunnah dengan wajib atau wajib dengan sunnah tadi, ya, memenuhi anjuran dengan ngobrol, dengan omongan. Ya zikir. Lakin lebih intakal aftal lima dzakarna sabiqan. Tapi kalau pindah itu lebih bagus. Ya, untuk mencirikan kita sudah tidak sholat wajib. Yang ketiga, masyru'iyatu fasli nafilah anil faridah. Kita dianjurkan membedakan antara yang sunnah dengan yang wajib. Yang sunnah dengan yang wajib. Wa ala tuwasala bihima, jangan disambung. Jadi kita usahakan kalau sholat tuh mau sholat sunnah jangan salam langsung berdiri. Apalah gitu untuk misahnya itu, apa ngomong, apa baca Quran, apa-apa. Jangan langsung. Wa ana dzalika laisa khasan bi sholati Jumat, dan tidak khusus pada sholat Jumat. Enggak sholat Jumat aja yang harus begitu. Wal hikmatu ala yastawil faru binafal. Hikmahnya adalah supaya ada bedanya yang wajib dengan yang sunnah. Yang keempat, yasihu faslun nafilah an faridah bi ayat taqaddama ahadul musallin aw yata'akhir. Sah ya dalam memisahkan yang sunnah dengan yang wajib hanya sekedar maju atau mundur. Maju dan mundur itu juga sudah cukup gitu. Ya, dengan dalam pengertian beda tempat. Au yantakil atau pindah ke kanan atau ke kiri. Fan Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Ayu'jizu ahadukum ayataqaddam aw yata'akhir?" Apa kalian enggak bisa maju atau mundur? Au an yaminihi, ke kanan atau ke kiri? Fis salati, dalam sholat sunnah. Apa nggak bisa kalian geser? Maju, mundur, kanan atau kiri. Pokoknya jangan di tempat yang sama. Wa fi dzalika, dalam perbuatan seperti itu, ittiba'u li sunnah, adalah mengikuti sunnah. Sunnah Rasulullah seperti itu. Wa tahsilun li ajri wa thawab. Dan yang lebih menguntungkan pada kita adalah mendapat pahala. Perbuatannya sama, ya hanya beda ya sedikit ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang. Kita dapat nilai lebih. Iqtasul Jum'ah wa fadluha, mandi karena Jumat dan keutamaannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtasala tsumma atal jum'ata fasalla ma qudira lahu tsumma ansata hatta yafrughal imam min khutbatihi
Tsumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bain jumlah ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Barang siapa yang mandi kemudian dia datang ke Jumatan, lalu dia sholat sesuai dengan yang dia mampu. Jadi setelah tiba di masjid, sebelum waktu sholat, itu kita boleh sholat seberapapun sampai azan dikumandangkan. Ya. Kemudian dia diam, tidak berisik, tidak ngobrol, hatta yafrughal imam min khutbatih, sampai imam selesai khutbah. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian salat bersamanya, maka akan diampuni. Ya. Dosa yang terjadi antara Jumat yang lalu sampai Jumat berikut. Jumat itu sampai Jumat berikut. Dosa seminggu singkatnya. Dosa seminggu sepekan akan diampuni. Dan fadlu salasati ain, ditambahin 3 hari. Jadi 10 hari. Dosa 10 hari dihapus. Lumayan. Ya, teknis itu tadi. Mandi, datang ke masjid, sholat sekarsanya. Jangan ngobrol. Ya, sampai mengikuti imam, mendengarkan imam berkhutbah, sholat bersamanya, itu tuh sudah biasa, itu mah rutin. Maka akan diampuni dosa yang terjadi ya pada dia dan antara Jumat ke depan. Jumat itu sampai Jumat yang depan tambah 3 hari. Kesimpulan. Yustahab ikhtisal yaumul Jum'ah, disukai mandi ya di hari Jumat. Wala yajibu, tidak wajib. Li riwayat tsaniyah, karena ada riwayat lain, man tawadda'a fasan wudu tsumma Jum'ah fasama. Karena ada hadis lain, man tawadda'a, ya. Jadi hadisul alafi tafadil. Jadi hadis ini tidak mengarah kepada wajib, cuma afdolnya. Sebenarnya bukan Jumatan saja, ya. Segala kegiatan yang hadir banyak orang, sunnah mandi supaya tidak bau badan. Ini yang sangat sangat dijalani, sangat ditaati oleh perempuan kita, istri-istri kita. Tapi laki-lakinya kurang. Kalau mereka mau ke pasar wangi-wangi, kemana aja wangi-wangi. Ke masjid wangi-wangi. Jadi kalau dilihat dari kemungkinan masuk surga, lebih memungkinkan perempuan. Lebih memungkinkan istri-istri kita. Ya, karena mereka nggak main-main. Pengajian seragam. Laki-laki jarang ada seragam. Seragam. Pergi bergandengan. Gandengan walaupun dia bukan anunya. Ya, perempuan dengan perempuan. Kalau kita kan jarang, Pak Hilman dengan saya ke masjid. Jarang, walaupun jalannya berdua, nggak pernah gandengan. Wah, mesra amat orang. Tuh, mereka tuh kesiapannya tinggi. Untuk menambah kemesraan, dia pulangnya nggak segera setelah ustadznya pulang. Masih ngobrol. Laki-laki biasanya sebelum penceramahnya selesai udah pulang. Jadi kemungkinan masuk surganya lebih tinggi dari mereka. Tapi setan tidak kalah jurus. Harus ada sesuatu yang menghalangi mereka masuk surga. Apa halangannya? Yaitu ngelunjak sama laki itu. Ya kan? Surganya semua udahlah lengkap lah. Tapi satu itu pasti harus ada nih yang menyebabkan mereka menghalangi masuk surga. Setan harus begitu. Cari. Kalau udah bertengkar, berlama-lama mereka nggak ngobrol. Iya. Jadi kalau orang wawuan, lama. Kalau laki-laki masih sebentar. Saya kalau sebagai guru kan tahu muridnya orang wawuan biasanya diwawuin. Ayo salaman. Tapi kalau udah perempuan walaupun udah salaman, tetap aja nggak ngobrol. Itu yang saya lihat.
Ya. Jadi emosinya itu panjang. Laki-laki udah. Yang penting kita ke depan evaluasi. Hanya sebatas itu. Yang kedua, atanaful qabla khuruji imam yaumul jumu'ah mustahab. Melakukan sholat sunnah sebelum imam datang, imam Jumat ya, itu dianjurkan. Jadi berapa rakaat kita sholat sebelum Jumatan? Bebas. Yang penting dua-dua. Ya, sampai azan dikumandangkan. Tidak ada rakaatnya itu mah. Ya, sampai azan dikumandangkan. Nah, setelah azan dikumandangkan sudah tidak ada sholat lagi. Yang ada adalah mendengarkan khutbah. Sampai paket Jumat selesai, baru ada sholat lagi. Itu tadi, bagusnya 4. Kalau udah pulang di rumah 2. Ya, itu pendapat dari Ibnu Taimiyah setelah mengamati dalil-dalil. Wa huwa mazhab Syafi'i rahimahullah wal jumhur. Ini adalah mazhab Syafi'i dan jumhur. Jadi kita sebelum imam datang tuh, kita tanaful. Ya, melakukan sholat sunnah. Berapa aja. Yang ketiga, inna nawafil mutlaqah la haddalaha. Sholat sunnah yang dikerjakan tidak ada batasnya, tuh ada di sini. Ya, tidak ada batas rakaatnya. Yang penting dua-dua. Mau berapa kali secapeknya, sekarsanya. Karena Rasulullah mengatakan maqdiralahu, sesanggupnya. Nah, dalam riwayat hadis sesanggupnya. Kalau menurut sabda dari Rasulullah, bad'an min salati tahiyatul masjid, tapi dimulai dari tahiyatul masjid. Jangan lupa, ya. Jadi pertama masuk masjid, itu sholat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid berapa? Kalau Jumatan itu bebas. Sampai azan dikumandangkan. Yang penting dua-dua. Yang keempat, talabul insat li khutbah. Kita dituntut untuk mendengarkan, menyimak saat khutbah dilangsungkan. Ya. Wa sabaqa bayanu, wa jawaz kalam ba'da khutbah qabla ihram bisalah. Boleh sih, ya. Setelah khutbah kita boleh ngomong sebelum ihram, sebelum takbiratul ihram boleh. Ya, ini yang kosong coba diisi. Walaupun sesama pengunjung, asal setelah khutbah. Yang kelima, bayanu fadli Jum'ah bima baina Jum'atain. Keutamaan Jumat, keutamaan Jumat min salat Jum'ah wa khutbatiha, yaitu Jumatannya dan khutbahnya min ila misli waktu mina Jum'atsaniyah, sampai dengan Jumat ke depan. Hatta takuna sabata ayam, 7 hari ke depan. Wa yadumu ilai salasatan ditambah 3, fatasiru asyarah, sehingga 10. Syaratnya apa untuk mendapatkan promo itu? Promo pengampunan dosa 10 hari, yaitu tadi datang ke Jumat, ya. Mandi dulu, terus tadi itu, ya, sholat Jumat, sunnah semampunya, sekarsanya, mendengarkan sampai tamat sempurna. Nah itulah kita dapat promosi 10 hari pengampunan. Ini lumayan. Kalau setiap Jumat dilakukan kan berarti saben hari diampuni. Fatughfaru khataya kainat fiha, maka akan diampuni kesalahan-kesalahan yang terjadi 10 hari ke depan. Wal maksudu as-saghair, yang dimaksud diampuni di sini dosa kecil katanya. Ya kan? Tapi mau dosa kecil tah, mau dosa besar, itu kewenangan Allah, bukan kewenangan penulis. Kata penulis, dosa kecil ini mah. Kenapa dia mengatakan begitu? Ini namanya tindakan preventif. Tindakan preventif. Sebab kalau nanti ditulis dosa besar juga diampuni, ini menjadi peluang. Penjahat. Ya, saya nyopet segala nanti. Yang penting Jumatan diampuni. Nah ini jadi peluang. Dosa kecil ini. Amal kabair fatata taubatin nasuh. Adapun dosa besar membutuhkan taubatan nasuha. Taubat yang serius. Masih ada ya?
Sa'atul ijabah yaumul jum'ah. Saat ijabah, momen yang jika kita menyampaikan doa akan dikabul. Nah, ini penting kita ketahui ya, supaya kita tidak berdoa sembarang waktu. Ada waktu-waktu istimewa. Nah, di antaranya Jumat ini. Kapan waktunya? Terjadi perbedaan pendapat. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah dzakara yaumul jum'ah faqal, Rasulullah menyebut hari Jumat. Kata sabda Rasulullah, fihi sa'atun. Pada Jumat itu ada saat, ada detik-detik. La yuwafiquha abdul muslim wa huwa qaimun yusalli. Yang nenggeli, apa nenggeli itu? Ngepas itu ya. Ngepas, nenggeli. Seorang muslim sedang sholat. Yas'alallah, dia memohon kepada Allah. Artinya berdoalah singkatnya. Ya, yang nenggeli doanya seorang muslim. Illa a'tahu iya, pasti dikabul. Ya. Wa asyara biyadai yuqalliluha. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya dengan mengatakan sedikit. Maksudnya, nah gitu tuh. Ya. Jadi ada di hari Jumat. Nah, sedikit. Hanya beberapa detik. Wahya sa'atun khafifah. Lalu di hadis yang lain beliau mengatakan sayang sekali waktunya secret. Sayang sekali waktunya dirahasiakan. Nah, itu sama dengan Lailatul Qadar kan? Jadi akhirnya pasang wuwu. Ya, pokoknya Jumatan. Sang wuwu dari awal sampai akhir pasti dapat. Kesimpulan. Rawa Abu Musa al-Asy'ari ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu Rasulullah yaqul ma hiya bain ajas imam ila ayyaqtasala. Menerangkan momennya itu terjadi perbedaan. Kata Umar bin Khattab, ya, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, momennya itu adalah terjadi antara imam sedang duduk. Imam lagi duduk. Duduk berarti sebelum khutbah apa tengah-tengah khutbah. Nah, itu berarti dua-duanya. Si khatib sedang duduk. Ini imam ya. Nah, ini imam nih. Imam sedang duduk sampai sholat selesai. Ini salah satunya, kata pengarang. Ini salah satu momen. Ya. Qalal qadiyat, ada lagi ulama namanya qadiyat, ikhtalafa salaf fi waqti hadis sa'ah. Ulama salaf berbeda pendapat tentang momen yang ijabah itu. Wa fi ma'na qaimun yusalli faqala ba'dhum ya baina salat asri ila ghurub. Ada yang mengatakan sejak salat asar sampai maghrib. Waktu ijabah tuh. Ya, waktu mustajab itu asar di hari Jumat sampai maghrib. Bentar ya. Qalu wa mana yusalli yad'u. Makna salat di sini berdoa. Jadi kita diminta untuk berdoa. Tidak ada seorang muslim yang berdoa pada saat itu pasti dikabul. Nah itu ya. Jadi itu waktunya beda-beda. Kalau duha itu kan mengenai waktu. Ya, kalau ini promonya di Jumatan. Ya apa saja, yang penting. Kalau sudah duha, tetap aja ada promo. Kalau belum duha, ya duha. Tapi yang jelas pertama kali masuk adalah tahiyatul masjid. Jangan lupa 2 rakaat. 2 rakaat utama. Sisanya sampai dengan azan dikumandangkan, kita bebas melakukan apa saja. Rasulullah tidak menunjuk duha apa enggak. Bebas. Ya niatnya itu promo dari Rasulullah. Disuruh. Nggak ada. Pokoknya ini karena rekomendasi dari Rasulullah. Jadi kita jangan menunjukkan niat apa, tapi kita lihat Rasulullah memberi rekomendasi. Kerjakan sholat semaunya. Yaitu niatnya semaunya. Bebas. Yang penting dua-dua. Kalau kita belum duha, ada duha.
Kalau sudah duha tetap aja ada promo. Ya, tapi itu tadi teknisnya adalah ke masjid sebelumnya mandi. Nah, ini nanti mandi akan dijelaskan kapan waktunya mandi yang menjadi keabsahan dalam rangkaian paket tadi. Yang penting setelah matahari terbit. Maksudnya jangan kelamaan jarak mandi dengan Jumatannya, karena udah bau lagi gitu kan. Mungkin begitu, mungkin. Sehingga dibatasi setelah matahari terbit. Kalau Anda sudah mandi, maka sudah dapat sunnah. Walaupun berangkatnya nanti. Kan ada orang nih yang berangkat kerja kan, mandinya kan susah, di sana belum tentu ada kamar mandi. Jumatannya di kantor, di pabrik. Nah, dia itu mau berangkat mandi dulu. Yang penting jangan terlalu lama. Bukan semalam mandinya, bukan. Atau sebelum subuh, setelah matahari terbit. Itu sah, namanya hari Jumat. Gitu Pak ya. Baik, demikian kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu mohon kepada Allah agar nasib anak-anak kita lebih baik daripada kita. Masa depan mereka cerah, selalu penuh berkah, serta menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.